Tepuk tangannya boleh lebih meriah lagi Bapak Ibu hadirin sekalian. Karena malam hari ini TV One menyuguhkan program yang sangat spesial. Ini tidak biasa karena berkaitan dengan program spesial Hari Kebangkitan Nasional. Tepuk tangannya boleh. Berbicara kebangkitan bukan hanya mengandalkan semangat intelektualitas, tapi juga kita butuh yang namanya persatuan. Tema kami malam hari ini yakni Saatnya Bangkit, Bangga Berdiri di Kaki Sendiri. Tema ini sangat cocok dengan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka yang memang menggaungkan kemandirian dan ketahanan energi, ekonomi, dan juga pangan. 3 paket lengkap untuk pemerintahan kami. Program ini sudah berjalan dan dirasakan langsung oleh seluruh lapisan masyarakat. Bahkan kalau kita ingat dan ikuti semua jajaran di Kabinet Merah Putih, Presiden Prabowo Subianto, mereka turun sampai ke lapisan masyarakat desa. Petani yang mungkin selama ini dianggap hanya sebagai mengelola saja, tapi mereka harusnya menjadi pilar utama kebangkitan nasional. Tepuk tangannya buat wajah-wajah petani nelayan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Namun izinkan kami untuk menyapa bos-bos kami semua, Direktur Utama TV One, Pak Taufan Endro Rasiko. Pak Ten, sehat Pak Ten? Kita juga ingin menyapa Wakil Direktur Utama TV One, ada Bapak Karni Ilyas. Selamat malam Pak Karni. Saya juga ingin menyapa pimpinan redaksi TV One, Bapak Lalu Mara Satria Wangsa. Selamat malam Pak Mara. Kami pastikan pemirsa TV One selalu mengawal berbagai program strategis, program Astacita dari Presiden Prabowo Subianto. Langsung saja kami akan mengenalkan satu persatu narasumber kami malam hari ini. Di tengah agendanya yang sangat padat, sibuknya luar biasa. Mereka yang bukan di kantor tapi mereka bersentuhan langsung dengan masyarakat. Saya langsung memanggil, boleh bergabung bersama kami, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Bapak Muhammad Kodari. Bang Kodari akhirnya mampir lagi. Selamat malam, Bang Kodari. Selamat malam. Agendanya sibuk sekali Bang Kodari. Sangat sibuk. Dan tampaknya juga pemerintahan kita di Kabinet Merah Putih ini sibuk sekali. Saya juga akan meng-invite untuk Anda pemirsa, ini narasumber kita berikutnya adalah Menko Pangan Zulkifli Hasan. Selamat malam, Pak Menko. Ini tampaknya kemarin juga kita tahu bersama baru saja meluncurkan ada 1046 KDKMP di Jawa Timur kemarin, dan hari ini bisa hadir bersama dengan kita untuk membahas terkait dengan program prioritas Presiden. Selamat malam Pak Menko. Kami dengar Pak Menko tugasnya banyak sekali Pak Menko, bukan hanya menjadi Menko tapi ada 5 satgas yang dibawanya ya Pak Menko ya. Pokoknya banyak. Lintas bidang Pak Menko. Nanti kami akan mendengarkan bagaimana data hasil realisasi di lapangannya dari Pak Menko Pangan. Selanjutnya kami mengundang, ini bukan sembarang ketua RT, bukan hanya mengisi waktu luang, tapi ternyata ketua RT yang satu ini punya program kerja layaknya seorang calon, katanya ya, calon legislatif. Program kerjanya sangat banyak dan prestasinya di wilayahnya meskipun hanya lingkup RT tapi sudah mendunia. Dipanggil ke Tiongkok, dipanggil ke Singapura, ke Belanda juga. Langsung saja kita perkenalkan, inilah Bapak Taufik Supriyadi, Ketua RT Inovatif. Dan kita juga punya narasumber inspiratif lainnya yang kami hadirkan untuk Anda pada malam hari ini. Selamat malam. Dan kami juga akan invite untuk Anda, ini seorang perempuan yang tangguh, yang kemudian mampu membangkitkan Indonesia. Bisa kita katakan ini dia berjuang begitu hebat dari 2.000 meter menjadi 30 hektar. Kita sambut Rosita Istiawan. Wanita tangguh, inspiratif malam hari ini, Celia. Ya. Semua berawal dari kocek pribadi Ibu Rosita. Tadinya lahan-lahan kritis, ekosistemnya kemudian diubah dengan perjuangan diri sendiri. Tapi kita langsung berbicara mengenai pangan. Biasanya kalau penonton kami ingin langsung angka program prioritas yang saat ini betul-betul diimplementasikan oleh Menko Pangan, Pak Zulkifli Hasan. Kami ingin tahu Pak pencapaiannya. Kabarnya kemarin sudah menyoroti mengenai gabah, pupuk. Kalau untuk beras sudah swasembada, Pak Menko. Betul Pak. Baik. Ini pas menjelang kebangkitan nasional ya. Ya. Kebangkitan nasional 20 Mei besok kita mulai dari bagaimana kita mandiri swasembada di bidang pangan. Ya.
Dan alhamdulillah 1,5 tahun ini pas kita sudah, ini bukan kata Menko Pangan ya, tetapi kata BPS tahun 2025 produksi kita 34,69, hampir 34,7 juta. Ya. Dari 30 juta tahun 2024. Artinya meningkat 4,7 juta. Ya. Itu BPS. Ini angkanya Pak ya, sambil kami Iya, tampilkan Pak iya. Menko ya. Kemudian kata FAO, kita swasembada beras. Bukan kata kami, kata FAO. Saya juga cek semua, Menteri Perdagangan, Mentan, ada nggak izin beras impor? Nggak ada. Tahun 2025 nol impor beras. Oke. Yang tahun 2024 kita impornya itu 4,5 juta impor. Berarti bisa ditutupi dengan surplus. Ya berarti kita nggak ada impor lagi, nol. Oke. Tepuk tangannya boleh Ya, dong? nol. 2025 nol Pak impor beras Iya. Pak ya. Ya jadi secara singkat saya katakan 1 tahun atau 1,5 tahun kita ini bangsa yang terhormat. Oke. Bangsa yang rajin, bangsa yang kuat, bangsa yang bisa. Kalau kita bersama-sama kerjasama yang baik dan memang harus berpihak kepada rakyat, petani, tidak boleh tawar-tawar. Berpihak dulu kepada mereka, baru kita pikirkan yang lain. Insya Allah pekerjaan 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun kita bisa selesaikan 1 tahun. Dan ini sudah terbukti. Tantangannya apa Pak di lapangan Pak Menko Pak? Ya tentu banyak, ya tentu banyak. Tetapi kalau kita berpihak kepada mereka, tentu akan mendapat dukungan yang luas. Nah sekarang boleh dicek, jangan kita yang ditanya, boleh ditanya langsung kepada petani, ya berapa harga gabah, berapa pupuk, senang apa tidak mereka sekarang. Ini ada 2 kebijakan yang kita kerjakan sebetulnya. Ini baru 2, Oke. belum yang lain. Yang pertama yang kita lakukan dengan tim ya itu kita buat deregulasi. Aturan-aturan yang rumit yang tidak berpihak kepada kepentingan pertanian kita pangkas. Saya waktu itu baru 2 hari atau 3 hari jadi Menko, belum ada kantor. Dirut Pupuk datang ke rumah saya memaparkan betapa rumitnya pupuk. Ada 145 aturan. Saya rapatkan 3 kali. Ini luar biasanya presiden kita ini sangat apapun asal swasembada diberi. Gitu. Semua dilakukan Jadi gitu ya, Pak? ya tentu presiden ini kalau nggak begini nggak bisa juga. Nggak bisa, nggak mungkin. Karena ujungnya itu adalah keputusan presiden. Ya. Gitu ya. Dan enaknya Bapak Presiden ini berpihaknya kepada petani itu nggak pikir-pikir. Pokoknya berpihak harus, wajib. Berapapun ini kos harus berpihak kepada kepentingan pertanian. Jadi pupuk kita pangkas aturan 145 aturan ya yang membuat petani kesulitan pupuk. Pupuk datang kalau sudah mau panen. Panen baru datang pupuk. Kalau pupuk diperlukan kalau mereka mau tanam kan. Dari 145 kita pangkas menjadi 3, sodorkan Bapak Presiden, lahir Perpres. Jadi 3 dari 945 menjadi 3 aturan. Sehingga pupuk itu tiba sebelum tanam. Dari penyerapan 6 juta ini angka-angka nyata, bisa dicek di pabrik di Pupuk Indonesia, di pertanian, di mana bisa. Semua real ya Pak ya? Ya, jadi kalau kita ini kadang-kadang kita itu nggak percaya kalau kita berhasil, gitu ya. Tapi kalau nggak berhasil itu biasanya beritanya luar biasa. Tapi kalau berhasil biasanya nggak percaya. Jadi pupuk itu dari 6 juta karena kita pangkas yang rumit-rumit itu tadi, deregulasi, meningkat dari 6 juta, pupuk terserap 9,55 juta. Oke. Jadi pupuk naik 58%. Baru pupuk saja itu mengakibatkan produksi petani, produktivitas naik kira-kira 7-8%. Artinya dari 30 juta naik 2 juta lebih. Baru dari pupuk. Produktivitas naik 7-8%. Pupuk 1. Ya. Nah 2, harga. Ini baru 2 nih. Harga. Dulu harga juga nggak beda jauh, 6.000 gabah 1 kilo, Pak Kodari. Tetapi harga itu ada catatan. Ada catatan dia 6.000 kalau. Nah kalaunya ini yang berat. Kalau kadar airnya itu 14 sampai 18.
petani mana mungkin ngitung kadar 14-18, nggak tahu dia. Baik. Dia taunya panen, itu ya. Nah pada waktu itu memang kalau gabah naik harus selalu dihitung dengan inflasi. Inflasinya nanti gimana, harga gimana ya, perubahan harga, inflasi tinggi dan seterusnya. Jadi kalau Pak Prabowo tidak, pihak dulu kepada petani. Nah, kita putuskan kita berpihak dulu kepada petani, kadar air 14-18 hapus. Inequality 6.500, naik cuma 500. Tapi dampaknya petani terima gabah harganya 6.500. Dengan kadar air tadi 6.000, tapi petani terimanya 4.000. 4.000, 3.500, paling mahal 4.500. Akibatnya apa? Petani itu rugi, tapi dia tidak ada pilihan, dia jual terus. Dia bertani terus lama-lama setelah 30 tahun sawahnya dijual karena rugi terus. Petani kita berubah menjadi buruh tani. Hampir sekarang 70% petani padi berubah menjadi buruh tani. Ini kita perbaiki. Inequality 6.500, tengkulak kita bersihkan. Petani tidak boleh terima di bawah 6.500. Sekarang boleh dicek. Ada enggak harga gabah yang petaninya di seluruh Indonesia terima di bawah 6.500? Enggak ada, boleh dicek. Luar biasa, kita berikan tepuk tangan, ini tampaknya memang luar biasa. Dari Itu memberikan dampak, begitu ya, Pak? memberikan dampak ya produktivitas naik. Naik kira-kira 2-3%. Jadi sudah hampir 10% dari 2 saja. Deregulasi bidang pupuk, satu lagi harga. Yang ketiga, ya mungkin karena niat bagus, Allah tolong kita. Sepanjang tahun 2025 kemarau basah. Jadi hujan terus. Sehingga kita pada waktu itu tahun 2024 kita impor 4,5 juta, tahun 2025 nol kita impor beras, dan sekarang stok beras kita tertinggi dalam sejarah 5,2 atau 5,3 juta ton. Saudara-saudara, ini kenyataan. Banyak yang tanya sama saya, apa benar lu gimana? Yang ngomong FAO, datanya kita 0 butir nggak ada impor beras. Kalau nggak ada impor beras, sama ada artinya. BPS mengatakan seperti itu, Amerika aja mengatakan seperti itu kata mereka. Tapi banyak yang nggak percaya gitu. Ya, jadi kita mampu kalau kebijakan itu berpihak kepada mereka. Ya. Saya kira itu. Oke. Tampaknya memang ini sudah menjadi clear, menjadi jelas di mata kita bahwa memang kita sudah swasembada beras dan juga produktivitas petani ini semakin meningkat. Dan mungkin saya kalau ke Bang Kodari nanti ya, Bang Kodari ini banyak sekali program prioritasnya Presiden Prabowo Subianto. Gimana caranya Anda dan tim kemudian menyampaikan ini ke publik agar terdengar, tersampaikan dengan baik? Usai jeda, tetaplah bersama kami di Hari Kebangkitan Nasional.